Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Karena Kak. ya, selamat pagi. Karena sudah jam 11.15, harus kita mulai. Maka kuliah ini kita mulai ya. Mohon izin untuk kuliah hari ini saya rekod. Fungsinya adalah nanti jika adik-adik ada yang tiba-tiba koneksi internetnya mati dan lain sebagainya, itu adik-adik bisa belajar kembali melalui rekaman yang ada gitu ya. Kemudian kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share ya. Baik, Pak. Kemarin adik-adik sudah banyak belajar tentang rancangan acak lengkap pola searah dengan saya, kemudian faktorial dan nested dengan Prof. Teddy. Di sana ada kesulitan nggak, Dik? Kalau ada kesulitan nanti di akhir kita diskusi ya. Hari ini tema yang akan saya ajarkan adalah uji beda min. Jadi yang diajarkan oleh saya di minggu pertama, kemudian minggu kedua dan ketiga Prof. Teddy, itu belum selesai. Belum selesai, itu masih kita ketahui dulu H0 itu ditolak atau diterima. Kalau H0 ditolak, itu masih kita lanjutkan dengan uji berikutnya, yaitu untuk hari ini kita akan belajar Dunet dan Duncan. Lalu uji beda rata-rata itu kalau dalam ANOVA itu ditunjukkan bahwa F hitung itu lebih besar dari F tabel, yang berarti bahwa akan menolak H0 atau H0 ditolak, yaitu hipotesis yang menyatakan rata-rata antar perlakuan yang dicobakan adalah sama atau ada pengaruh dari perlakuan yang dicobakan. Kalau kita buat proposal kan ada hipotesis A, HA, hipotesis alternatif, sesuatu yang kita inginkan terjadi. Itu kebalikan dari H0. H0 itu kita harapkan kita tolak karena apa? Hipotesis kita itu benar gitu loh. Dugaan kita benar gitu. Nah, caranya adalah dengan ini. Maka analisis lebih lanjut yaitu menguji perlakuan mana saja yang berbeda atau sama terhadap satu dengan yang lainnya itu bisa kita lakukan. Nah, lalu uji banding ini ada beberapa, apa saja sih? Ada 5 ya. Nanti tolong diingat 5 biasanya akan keluar di ujian, yaitu least significant difference, LSD, ini yang paling mudah. Kemudian ada Duncan New Multiple Range Test atau DMRT. Ada juga Tukey's Test atau Tukey MSD. MSD itu apa sih? Monthly Significant Difference. Kemudian ada juga Danet Test. Ada Student Newman Kewl Test atau SNK. Yang sering kita gunakan ada 2 ini ya. Ada 3. Duncan, Tukey, atau Danet. Itu sering sekali kita gunakan. Hari ini kita belajar saja di Duncan dan Dunet ya. Duncan, Danet gitu. Yes. Prinsip pengujian adalah mencari suatu nilai dengan rumus perhitungan sesuai dengan uji yang dipilih. Masing dari 5 tadi punya rumus masing-masing. Itu kita ingin menggunakan apa? Danet itu punya rumus sendiri. Nah, diperoleh merupakan nilai beda minimal. Ingat ya, minimal
antara dua rata-rata perlakuan yang diuji untuk dinyatakan itu berbeda nyata atau tidak gitu. Nah, sebagai contoh ini, misalkan ada rata-rata perlakuan A, B, C, D adalah sebagai berikut. Ada 10, B 5, C 13, D 19. Bila nilai yang diperoleh dengan rumus perhitungan adalah 7, artinya 7 itu adalah beda minimal yang dipersyaratkan untuk dinyatakan berbeda nyata. Gini deh, beda minimal, kalau lebih dari beda minimal itu, batas minimal itu berarti berbeda nyata. Kalau kurang dari batas minimal itu tidak berbeda nyata, artinya tidak ada pengaruh gitu ya. Nah, cara yang paling mudah itu ini, A itu 10 ya, 10 dikurangi dengan B. Kita bandingkan A dengan B, maka 10 dikurangi dengan 5, berapa hasilnya? 5. Nah, 5 ini kan kurang dari 7, karena apa? Beda minimalnya adalah 7. Maka kalau kurang dari itu tidak berbeda. A banding C, A banding C, 10, 13. Ingat ya, ini absolut. Nilai absolut itu tidak ada 10 dikurangi 13 itu tetap 3, bukan minus 3. Jadi nilainya adalah absolut. Jadi A kurangi C berarti 13 dikurangi dengan 10, yaitu 3. Nah, 3 ini kan kurang dari 7, artinya tidak berbeda nyata gitu ya. Kemudian A dengan D kita bandingkan. A 10, D 19. Maka D-nya berapa? 19 kurangi 10. Berapa? 9. Nah, 9 itu lebih dari 7. Dan sebagainya. Ini banding ini A banding B, A dengan C, A dengan D, B dengan D, C dengan D. Gitu. Anda akan bisa memetakan mana yang berbeda nyata dan mana yang tidak berbeda nyata. Seperti itu. Kemudian, ini saya melewat LSD ya. LSD itu paling sederhana. Kita sebut dengan B atau beda nyata kecil. Nah, LSD itu rumusnya apa sih? Rumusnya adalah akar dari 2MC dibagi dengan R kalikan T. T itu tabel T. Alfa bagi 2. Alfa itu berapa? Alfa kan ada 5% dengan 1%. Berarti ada 0,05 atau 0,01. Nah, itu kita menggunakan yang mana? Kalau 0,05 berarti 0,05 dibagi 2. Kemudian, koma DF error. DF itu degree of freedom. Kalau masih ingat yang kemarin ya. Nah, R itu apa sih? Itu adalah banyaknya replikasi. Jadi, kalau saya sarankan adik-adik ketika penelitian dengan menggunakan kuantitatif, itu adik-adik usahakan untuk replikasinya yang banyak. Itu akan mempermudah adik-adik. Mengapa? Sebagai contoh gini, kalau saya bilang saya punya 2 kelinci, mati 1, maka yang mati adalah 50%. Tapi kalau saya punya kelinci 100 ekor, mati 1, itu saya sebut 1%. Nah, itu jauh lebih baik 1% daripada 50%, seperti itu. Nah, bila replikasi tidak sama, itu kita bisa menggunakan rumus yang lain. Jadi ada balance atau replikasinya itu sama. Semua sama replikasinya, itu balance. Ada juga unbalance, masing-masing perlakuan replikasinya berbeda. Ini mengapa terjadi? Bisa terjadi misal gini, adik-adik memelihara ayam 100 ekor, masing-masing dibagi menjadi 5 perlakuan. 5 perlakuan dengan masing-masing adalah 20 replikasi gitu kan. Tiba-tiba di hari atau minggu kesekian itu ada yang mati. Nah, yang mati itu kan berarti tiap replikasi kan berbeda. Nah, ini harus menggunakan
yang replikasi tidak sama. Jadi mohon kalau penelitian itu usahakan Anda jaga sebaik mungkin, karena kalau unbalance ini juga akan merepotkan adik-adik. Mengapa? Karena harus membagi masing-masing replikasi, gitu ya. Nanti saya ajarkan caranya, yaitu replikasi pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Data adalah total protein sel dari pertumbuhan sel fibroblast. Ini penelitian yang ada di lab IMT misal ya. Ada 5 macam medium, yaitu saya menggunakan medium 1, medium 2, medium 3. Ini akan saya perbandingkan. Ini biasanya adik-adik kalau melihat data seperti ini, adik-adik menggunakan rancangan acak lengkap pola apa? Searah, faktorial, atau nested? Bisa nggak tahu? Ada yang mau jawab? Kalau belum, ya, ada yang mau jawab? Yes, benar. Searah. Karena, ya benar sekali, searah. Karena apa? Hanya ada satu perlakuan. Hanya ada satu perlakuan satu arah ini ya. Kemudian rumusnya adalah kita cari MSE-nya, DF error, dan R, dan lain sebagainya. Yuk, kita langsung praktek aja. Saya sudah ada, sudah saya ketikkan di sini ya. Ini adik-adik kemarin sudah saya ajarkan ya, cara rancangan acak lengkap pola searah ya. Nah, ini coba kita hitung jumlah masing-masing data yang ada di sini. Jumlah, kemudian rata-ratanya. Jumlah adik-adik tahu ya, menggunakan sum. Kemudian rata-rata menggunakan apa? Average. Average, ya. Masing-masing kita hitung rata-ratanya. Kemudian gini deh, total perlakuan berapa? Ada yang mau jawab? Total perlakuan berapa? Kalau dari soal ini. 5, Pak. 5, Pak. Yes, benar sekali. Coba kita cek ya. Menggunakan apa rumusnya? Kon A. Kon A kurung kok. Ya, kita ambil salah satu aja. Sama, ini kan perlakuan. Oh iya, benar 5. Kemudian replikasinya berapa? 5, Kak. Oke, kita juga sama dengan kon A. Replikasi itu yang di bawah. Terserah mau pakai yang mana. Kita cek. Oke, benar 5 ya. Oke, jumlah N-nya berapa? 25. Ya, 25 itu dengan menghitung semua data yang ada di sini atau dikalikan saja. 5 dikali dengan 5. Sama dengan 5 dikali dengan 5 gitu ya. Oke, pinter semua. Kemudian gini, ada jumlah. Berarti kalau ini saya jumlahkan, itu adik-adik bisa menjumlahkan satu-satu ini. Dengan cara sum semuanya, atau ini sama hasilnya nanti. Sum dari masing-masing data tadi kan, itu kan sama hasilnya. Ya enggak? Ya, Sama ya? gitu. Oke. Kemudian gini deh, ini Anda kuadratkan. Anda kuadratkan. Caranya apa sih? Mengkuadratkan gimana cara? Yes, benar. Sum square. Sum square atau ini aja, ini Anda kuadratkan. Kalau kuadrat kan pangkat 2 ya. Ini sama saja. Ada yang sambil makan ya.
Oke, semoga tidak hanya makanannya yang masuk, tapi juga ilmunya ya, Dek ya. Saya coba menghantarkan ini ke adik-adik agar jauh lebih mudah. FK apa lagi sih? Faktor koreksi. Itu rumusnya apa? Jumlah dikuadratkan dibagi banyak data. Dibagi banyak data. Yang mana? Yang 25. Iya, yang itu dibagi 25. Dibagi 25. Bagi 25. Wes, pinter. Pinter. SS total yang mana? Sum SQ sum SQ dikurangi FK. Sum square semua data. Semua data ya, Pak? Semua data, yes, benar sekali. Sum A square itu apa sih? Satu-satu dikuadratkan dijumlahkan. Kan? Kuadratkan, satu kuadrat, 16 dikuadratkan. Itu sama. Ini dibagi enggak? Dibagi Enggak. sum A square Enggak, Pak. enggak. Langsung diapakan? Langsung diapakan? Dikurangi FK. Yes, benar sekali. Wis pinter banget. SS perlakuan apa, Dek? SS perlakuan? Sum square dibagi replikasi dikurangi FK. Sum square yang mana? Sebutkan. Yang sama, Pak. Yang jumlah ini yang bawah. Yang 509 kuadrat tambah 518 kuadrat sampai 567 dibagi Yes, benar 5 sekali. dikurangi FK. Mengapa dibagi 5, Dek? Karena perlakuan, ada 5 perlakuan. Yes, benar sekali. 509 itu didapatkan dari 5 data, 5 replikasi, bukan 5 perlakuan ya, Dek ya. 5 replikasi. Artinya Ya, 5 dibagi replikasinya. Dibagi replikasinya. Kemudian dikurangi berapa? Dikurangi FK. Yes, sekali. Pinter. Kemudian SS galat dari SS total. Oh iya, dikurangi SS perlakuan. Nah, kemudian setelah ini bisa kita masukkan, Dek. Perlakuan itu apa rumusnya? DF perlakuan. Rumusnya apa? B min 1 A min 1. P perlakuan P dikurangi min 1. Iya, itu min. Perlakuan dikurangi 1. Hasilnya 4. Galet apa rumusnya? Galet rumusnya adalah perlakuan R1. yes, benar sekali. R min 1. Wih, kok ref? Kenapa? Dikali T, Pak. Oh iya, dikali ya. Kali Yes, benar. Nah, ini berapa? Tinggal dijumlah ya. Iya enggak? Kan total, tinggal dijumlah ya. Iya, total. Tapi kalau adik-adik ini bingung galat rumusnya apa, itu mudahnya gini. Total itu selalu N-1. Berapa? N-nya 25. Iya, 25. Dikurangi 1 berapa? 24. Ini 24, berarti sini? 20. Iya, gitu ya. Kalau lupa, kalau ingat nggak masalah. Kemudian kita masukkan nih, perlakuan. Berarti perlakuan itu kan yang ini ya. Oke, kemudian galat yang ini. Ya, kemudian total yang ini. Sudah. Kemudian ini ya, MS gimana? SS-nya dibagi dengan DF-nya. Nah, ini tinggal di sama saja, ini dibagi ini gitu loh. Statistik rumusnya MS perlakuan. MS dibagi MS galat. Oke, sip. Dua-duanya bener.
Tadi ada yang jawab, benar semua. Kemudian gini deh, F-tabel itu adik-adik bisa membuat 2. Ini untuk membuktikan ini berbeda nyata atau berbeda sangat nyata. Berbeda nyata, berbeda sangat nyata. Ini saya tuker aja biar ya. Ini berbeda nyata, ini berbeda sangat nyata. Mengapa sangat nyata? Karena hanya 1%. Ketidakpedean saya itu hanya 1%. Kalau ini saya atau alfa itu kan 5. Itu loh. Ini kita menggunakan bahasa yang gaul biar adik-adik udah memahami ya. Caranya apa? Sama dengan F I N P RT tasnya berapa? Iya 0,5 karena kita kemudian degree of freedom yang satu berapa? 4. Yes, 4. 20. Yes. Yes. Pinter. Kemudian ini F I N P RT kurung buka probability-nya 0,01. Degree of freedom 1 4, kedua 20 gitu ya. Kira-kira ini nilainya lebih tinggi dari ini enggak? Kira-kira sih Lebih ini tinggi. dari ini. Lebih tinggi. Kan dengan ini Tetap lebih tinggi. lebih tinggi. Berarti berapa? Karena apa? Dibandingkan 0,01. Ya. Dibandingkan 0,01 saja masih lebih tinggi statistiknya. Sekarang saya ajarkan cara yang jauh lebih mudah daripada ini. Gimana caranya? Adik-adik tadi kan manual, mulai dari sini ya. Saya ajarkan yang otomatis. Adik-adik buka di data. Di data secara normal, adik menggunakan Excel, itu tidak ada yang namanya data analysis. Ini yang saya putar-putar ini tidak ada. Caranya, ini karena saya menggunakan MacBook ya dek ya, cara di Windows nanti berbeda saya ajarkan. Kalau di MacBook itu caranya ini, Excel add-in Anda klik, kemudian analisis toolpack ini Anda centang dulu, baru Anda oke. Ini muncul enggak? Lah muncul kan data analisisnya, ya enggak? Yuk kita, apakah pekerjaan saya ini benar atau salah? Caranya gini deh, data analisis Anda klik. Coba dicari ANOVA single factor, karena apa? 1, rancangan acak lengkap. Anda klik, kemudian Anda klik. Lalu datanya Anda masukkan nih. Yang mana datanya? Yang ini ya. Ingat, yang ini, jangan semuanya. Ini saja. Mengapa? Ini ada labelnya, ini datanya gitu ya. Kemudian Anda kembalikan. Ini kan bentuknya kolom ya. Datanya menurun, berarti kolom. Kalau datanya menyamping, nanti Anda menggunakan row. Kan? Terus yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan data, dek. Ini adalah label. Maka saya klik label. Kemudian ingin saya bandingkan dengan berapa sih? 0,05 dulu ya. Coba ya, 0,05. Nah, coba saya isi di mana sih? Coba saya klik di sini. Saya klik di sini biar nanti hasilnya ke bawah. Ya. Langsung saya oke. Bim salah bim abrakadabra. Hasilnya adalah sama. Ya enggak? ANOVA-nya sama ini. Between group. Kok grab? Grab nanti. Between group itu sama dengan perlakuan. Within group itu sama dengan galat. Cuma susunannya ini berbeda.
Ini DF-nya di depan, ini SS-nya di sini ya. Cuma susunannya berbeda kan sama ini perlakuannya. DF-nya 4, SS-nya 401,8, MS-nya 100,46 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang ini yang jadi perhatian. Setelah berbeda nyata, ini F statistik lebih tinggi daripada F tabel 0,05 sama 0,01. Artinya apa? Ya kita uji lebih lanjut. Caranya adalah ini ya rata-ratanya Anda copy dulu di sini. Saya copy di sini. Hanya yang saya copy itu value-nya saja. Karena ini nanti rumus ya. Value-nya saja. Adik-adik kelihatan nggak ini tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kurang besar dikit. Oke. Maaf. Oh, kurang besar dikit ya. Tak besarin ya. Oke, segini ya. Iya. Oke. Sekarang Anda mulai yang terkecil sampai terbesar. Ini sudah urut belum? Sudah. Sudah ya. Tapi ingat, ini komanya belum ada loh, Dek. Oh iya. Nah, Iya, keluarin dulu komanya. Komanya tak keluarin. Tak angkat di belakang, pakai 1 ya. 1 atau 2? Iya. 2 ya. Biasanya 2, Pak. 2, saya pakai 2 aja. Terus urut dulu. Wes urut durung. Belum. Urut belum ya. Belum. Caranya ngurut kayak gimana? Anda satu-satu. Caranya ngurut kayak gimana? Satu-satu? Enggak lah. Zaman modern jangan satu-satu. Caranya gini deh. Anda transpose dulu. Agar apa? Ini Anda copy ke sini, ini copy ke sini, copy ke sini, copy ke sini, copy ke sini. Daripada Anda copy, lebih baik tadi Anda copy, transpose. Nah, ini udah urut belum, Dek? Ini wes urut belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. 1,5-nya di atas. Oh, sekarang saya urutin caranya gini. Caranya gini loh, Dek. Ini dari yang terkecil ke besar. Ya enggak? Kolom P dari terkecil ke besar gitu ya, tak urut P. Saya kira urut dulu. Sampun. Sudah, Pak. Udah, yang ini udah urut belum? Yang ini udah urut belum? Belum. Belum. Caranya piye? Ya diurut ke. Tapi kalau kayak gini kan sulit. Tinggal Anda copy saja. Kemudian dipaste di sini pakai transpose. Anda kembalikan. Wes saiki urut apa urut? Sampun. Ampun. Sekarang Anda kasih 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Kuncinya gue apa? Nanti tak terang. Wis, udah jadi. Ya. Sekarang apa sih rumusnya apa jenenge? Duncan ki apa sih? Rumusnya itu gini, Anda cari SX-nya dulu. SX itu rumusnya adalah akar MSE dibagi R. Wah, kecil gitu. Wong aku sudah tahu. SX, buat tulis saja. SX. SX. Besar enggak ini, Dek? Kecilan ya. SX tadi rumusnya apa? Sum square akar itu square root, sorry. Akar itu bisa Anda square root. Square root itu gimana toh? SQR T. Square root. Square root dari berapa toh? MS. MSE. MSE tadi kan Anda udah tahu toh.
MSE ini mana? Ini MSE. Galet itu error. Error. Galet itu error. Maka ini 8,26. 8,26. Nah, 8,26 dibagi berapa? R R piro? 5. 5. Coba ini 5. Hasilnya berapa ini, Dek? 1,285. Oh. Nah, square root itu sama dengan kayak gini loh, Dek. Kalau 25 di akar berapa, Dek? 25 pangkat setengah. Sama dengan 25 pangkat setengah. Sangat manual. Sangat manual, sangat lama. 5. Gitu ya. Sama dengan kayak gini. Square root dari 5. Kok 5 loh, Dek? 25. 25. Jebul ya podo, tapi saiki ki mau. Sekarang gini, Dek. SX-nya Anda udah tahu nih 1,28. Apa yang harus Anda cari? Menurut rumus itu Anda harus cari SSR, Dek. Namanya SSR itu tabel. Tabel ini loh, kalau Anda cari di Google namanya tabel Vordanken. Karena kita menggunakan 0,05, cari yang 0,5. Multiple rank test. Nah, cara mengetahui 2, 3, 4, 5 ini caranya gini. Perlakuannya berapa toh? Perlakuannya berapa toh tadi? 5 5. perlakuan. 5, berarti yo 5. Berarti 5. 5, 4, 3, 2. Ya enggak? Ya. DF error piro? Piro, Dek? Error sih tadi berapa ya? Tak geser. 20. 20. 20. Tak geser. 10. 20. Yes, bener. Pinter-pinter. 20, berarti saya ambil yang 20. Kemudian 2, 3, 4, 5. Ini tak copy, Dek. Karena ini PPT nggak bisa tak copy ya, tak ketik ya. Bantu saya ya. 2,950. Ya. Mau nih gede, Dek. Mau nih gede. Kene. Piro, Dek, mau? 2950. 950. Komane saya pakai titik, soalnya saya orang Inggris ya. Bahasa Jawa bisa gitu. Oke. 3,097. Piro? 3097, 3190, 3255. Piro itu? 3097, Pak. 3097. Terus 3190. 190. 190. Terus 3255. 3255. Aku tak cek enggak dihapusi ya. Saya foto Pak. Oh, saya foto, pinter. Pinter. Ya, kayak gini itu saya labeli, Dek. Iki loro. Toh tadi kan mulai dari 2 tuh ini. Iki loro. 3, 4, 5 tak labeli. Ini Oh. tuh 3, 4, 5. Yuk piye carane berikutnya? Tak gede ya. Nggak minus nanti makanya. Oke. Iya, nanti tak gede. Caranya gini, Dek. Ini SSC masing-masing dikalikan ini. Ini loh. Iki tak pengen dengan iki. Nak ngene tak geret bener apa ora? Ngene bener apa ora? Bisa. Caranya harus tak katoki ben ora ucul. Yang mana? Yang mana? P16. Tak katoki sih. Caranya dikasih tak kasih dolar. Baru paham itu, Pak. Baru paham ya caranya ya. Kalau saya geret kayak gini deh.
Kalau saya geret gini, ini yang ini sama, ini arahnya sama. Tuh. Nah, itu P16 tuh. Nggak geser ke sini tuh. Itu ya. Ya, Makanya. Ya, ya. Oke, sip. Seni nih, enak banget ini sekarang. Caranya gini deh, yang ini dikurangi dengan ini. Ini dikurangi dengan ini. Piro hasilnya? 0. 0. Kemudian ini dikurangi dengan ini. Ini 2,2. dikurangi dengan 1 koma toh. Oh, Tapi 1, kan aku kesuwen. Saya kan kesuwen dek kalau kayak gitu. Ya wes tak geret toh ya. Wong saya pakai Excel. Baik. Gitu kan. Tapi ada yang berubah nggak? ada. Untuk 1. Q5 toh. Ini toh. Iya Iya. nggak? Ya, Nah, tak katok ini nih. Di Q5. kasih duit. Tak kasih duit. Nah. Sorry ya, saya biar Anda itu lebih mudah memahami ya. Jadi omongan saya kasih duit gitu. Oke? Kemudian yang kedua ini 103 dikurangi dengan ini. Langsung gue Enggak. main mandek tak kasih duit RE. Main mandek di situ. Baru tak geser ya. Artinya apa? Ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini. Ya. Kemudian langkah berikutnya yang ini dikurangi yang mana? Kurangi Dolar. 104. Yang di dolar. Di dolar. Itu geser lagi. Sama. Yang ini juga sama. Ini tak kurangi dengan ini. Tak kasih dolar lagi. Biar dia nggak bergerak kemana-mana. Biar anteng. Menanteng, oke. Kemudian ini tinggal satu ya. Sake ya tak naik. Tapi rasa tak naik dolar, soalnya tak geser. Ya. Tak besarin ya dek ya. Kelihatan nggak? Enggak. Ya. Oke, tak besarin. Nah ini sekarang seninya dek. Ini di angka berapa ini? Saya ada dua warna ini. Merah dan kuning dan merah ya. Kuning dan merah buat tanda. Kuning itu adalah kurang dari. Yang merah itu adalah lebih dari. Adik-adik bingung dengan tanda ini, tak kasih kurang dari. Itu lebih dari. Ya ada yang bingung loh dari saya. Ya. Ini angka berapa? 2. 2. Oke, ini kan tadi datane, ini datane ya. Tak naik kurung, main nggak bingung. Kurung dulu. Jadi ini tadi sesudah saya dikurangi tadi ya. Sekarang gini, 1 sih kayak 1 itu kan 0,00. Ini kurang dari ini enggak? Ya. Kuning. Iya, Berarti tak kasih warna. Kuning. kuning. Ini 2. Ini 100,80 kurang dari ini. Oke. Neng yang ini kan masih 2 nih. Tak bandingin dengan ini loh. Ini kan 2. Masih bandingan 2 semua ya? Karena ini 2. Ya enggak? Tadi dibandingkan yang mana ya Pak? Atau tak bandingkan dengan yang ini. Tetap 2. Ya. Bagian 0,00 ini kan nilai absolut deh. Enggak ada lebih. Ya. Otomatis kuning ya. Berarti Ya. yang
Yang 0 ini tak kuningi kabeh ya, men adik-adik gampang ya. Bener nggak? Ya. Iya. Ya. Otomatis toh. Otomatis. Sekarang gini, ini angka berapa, Dek? 3 3 berarti ada di? yang itu 39. Nah, Anda bandingkan lebih kecil enggak? Iya. Ya. Jadi warnanya Kuning. ini Ki? Kuning. Kuning. Sekarang 4. Iki Kuning. 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 Iki Kuning. 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 ket mau kuning wae ya, bosen. Kuning wae ket mau bosen gitu kan. Coba Merah. 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 Yakin merah. Lebih dari Merah. 4,1. Ya, aku tak manut. Iki? Merah. Nah, iki? Merah. Iki? Berani. Oke, Dek. Saiki tak nai ini tak ketik notasi. Notasi tak besarin. Ini tolong diamati, ada dua gap dibatasi oleh merah. Merah itu ke sana, sebenarnya itu merahnya ke sana. Ada satu garis imajiner ke sana. Tak orek-orek ya. Aku pengen ngorek-ngorek. Ada garis ke sana itu ada batas sih. Gitu. Nah, berarti ada berapa? Ada dua batas. Ini dengan ini. Karena merah itu ke sana. Berarti ada batas. Batas yang sini itu tak kasih A. Ini A, masih A. Masih A. Kemudian batas kedua kan ini. Ini tak kasih B. Artinya, anotasinya ini yang ini itu adalah A. Kemudian yang ini B. Itu ya. Fungsinya buat apa sih, Dek? Fungsinya adalah seperti ini. Ada satu lagi, mbok tambahi standar deviasi. Standar deviasi. Rumusnya apa, Dek? Standar deviasi kalau di rumus itu adalah X itu ini, angka ini dikurangkan dengan rata-ratanya. Rata-rata. Ini dikurangkan dengan rata-ratanya, dikuadratkan, dibagi dengan N-1. N-1, baru diakar. Tapi kesuwen toh? Kesuwen kan? Ya. Anda sudah tahu ya caranya ya. Saya kasih yang mudah, namanya standar deviasi. Karena ini sampel, maka Anda menggunakan yang S. Kalau P itu adalah populasi. Populasi itu adalah seluruh data yang ada di dunia. Yang ada itu populasi. Kalau ini kan sampel, ya enggak? Iya, Pak. Nah, ini tak geret. Wis, ini tak geret. Gitu kan? Nah, cara membuatnya adalah gini. Anda itu copy kembali ini, Dek. Anda kembali. Enak toh kuliah dengan saya ngopi terus. Kegedean. Kopi, saya pastanya menggunakan pasta spesial. Di Windows ada nggak, Pak? Tuh? Gimana? Di Windows ada nggak kopi spesial? Ada semua. Di Windows ada. Windows for nganu itu? For Microsoft kan? Ya. Ada. Iya. Ini karena kebesaran ya, tak kecilin.
Cek, tak kecilin ya, Dek ya. Windu. Wis kecil. Sekarang di sini itu tadi kan ada rata-rata nih, mbok tulis, Dek. Ini mbok tulis, mbok ketik, mbok copy paste aja. Ini. Kemudian ini Anda kasih plus minus. Ini sebenarnya kalau Anda bisa seperti ini, skripsi Anda itu cepat banget loh, Dek. Tapi karena laptop saya yang lambat, jadi insert, copy paste di apa Standar deviasi. standar deviasinya. Anda paste. Sama ini juga Anda plus minus semuanya. Plus minus dulu. Oke, standar deviasi masing-masing Anda masukkan. Ada suara pesawat. Anda masukkan dua angka di belakang koma ya, ini sebagai contoh saja ya. Daripada saya karena kita ngejar waktu juga. Adik-adik nanti juga mungkin kuliah dengan saya sampai sore atau malam. Lalu caranya adalah ini, Dek. Tadi kan udah ada ABCDE ya. Ini sudah ada ABCDE. Ini kan belum Anda, ini sudah Anda urutkan ya. Belum Anda urutkan. Yang 101,8 berapa? Anotasinya apa? 101,8 A. A. Huruf A saja. Kemudian ini hurufnya berapa? Ini Pak Longi. Ya, oke. A, gitu ya. Nah, ini anotasinya Anda subscribe. Anda taruh di atas. Dipangkat. Di atas. Di atas. Kemudian ini juga sama. Ini tadi apa, Dek? Anotasi ini. 103 masih A ya. Ini A. Anda taruh lagi di atas. Ini berapa, Dek? 105 piro mau? Kelingan enggak? A ya? Coba tak cek. 105, benar. 104 nanti juga A ya. Iya. A. Yang B 113. 113 B ya. Ini, Dek. Paling kanan. Oke, B ya. B. Kemudian ini masih A. Ini B. Nah, ini cara bacanya gini loh, Dek. Ini hurufnya podo enggak? Ini dengan ini. Ini dengan ini, itu hurufnya podo. Tak, hurufnya tak podo. 14. Nah, ini dengan ini hurufnya sama enggak? Anotasinya ini. Yang satu dengan dua. Satu dengan dua. Sama? Sama ya. Kalau sama itu tidak berbeda nyata. Artinya gini. Perlakuan 1 dengan 2 tidak berbeda nyata. Perlakuan 1 dengan 3 tidak berbeda nyata. 1 dengan 4 tidak berbeda nyata karena hurufnya sama. Ya enggak? Ya. 2 dengan 3 tidak berbeda nyata. 2 dengan 4 juga tidak berbeda nyata. Mana yang berbeda nyata? 1 dengan 5. 2 dengan 5. 3 dengan 5. 3 dengan 5. 4 dengan 5. Pinter. Itu ya? Ya, Pak. Oke, sip.
Sekarang gini, apa benar caraku ini sudah benar A dengan B? Yuk kita coba menggunakan SPSS. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Wah, mau. Oke, tak ajari ya. Oh, nggak usah. Ada yang bilang nggak usah. Gas, Pak. Oh ya, SPSS itu software ya, Pak? PSS itu software, tapi berbayar loh ya. Mengapa saya ajarkan Oh iya. menggunakan Excel? Karena saya yakin adik-adik masing-masing komputer sudah ada Excel-nya, meskipun bajakan, gitu lah. Betul. Tapi saya nggak mau punya dosa lagi. Adik-adik install SPSS tapi bajakan. Enggak. Nanti tak kasih Office asli, mau nggak? Habis ini terakhir. Boleh, Pak. Ya. Boleh, asli loh. Boleh, Pak. Dari GN. Boleh ya. Makanya jangan keluar dulu karena kuliah belum selesai. Ini tak buka. Ini SPSS saya baru buka ya. Sorry. Agak lambat. SPSS versi yang terbaru itu versi 25, Dek. Ini versi yang ada di MacBook. Kalau di Windows juga sama. Oh iya, sebelum lupa tadi, kalau di Windows gimana sih mengeluarkan toolpack-nya? Itu adik-adik caranya itu search ini, analisis toolpack in Excel. Kemudian di sini ada window. Ini cara mengeluarkannya adalah ada urutannya. Ini silahkan adik-adik nanti keluarkan itu ya. Kalau enggak nanti enggak keluar-keluar ini. Data analisisnya ini enggak keluar. Itu ya. Buat apa? Buat ngecek ANOVA. Itu ya. Cek, sambil nunggu SPSS itu lama karena besar ini. Sekarang adik-adik gini dek, carane kan ini medium, ini replikasi, ini baru ada datanya. Berarti harus ada berapa? Ada 3 toh. Medium, replikasi, data. Iya enggak? Iya. Mau ketik wae di SPSS, Anda buka, nanti Anda buka new data, kemudian pada variabel view, ini juga sama kok, nanti di Windows juga sama, ada variabel view di bawah, Anda klik, Anda ketik medium, replikasi, data. Ya. Kemudian Anda klik data view, Anda masukkan medium itu mana, mbok urut ke medium siji, aku pengen yang satu dulu, berarti tak tulis 1, sebanyak berapa replikasinya 5, berarti satunya 5 kali. 1, 1, 1, 1, replikasinya 1 sampai 5, 1 sampai 5. Kemudian yang ini tak copy paste, Dek. Iki tak copy paste. Cuma tak copy paste aja. Sampai sini toh. Berikutnya 2, 2, 2, 1 sampai 5. Kemudian tak copy paste lagi. Sampai terakhir. Terakhir itu ini data nih. Berarti berapa? 5 sebanyak 5 kali. Replikasinya 1 sampai 5. Kemudian datanya ini tak copy paste gitu toh. Iya enggak? Iya, Pak. Oke, sip. Kemudian setelah Anda masukkan semuanya data ini Anda klik analyze. Kemudian apa sih? Compare mean atau beda rata-rata. Anda klik compare mean. Anda kan mau cari one way, ya enggak? Ya, pola searah. Pola searah. Nah, kemudian gini. Mana tergantung pada siapa? Apa tergantung pada apa, gitu kan? Faktor itu ada di medium ada di mana? Di kiri. Enggak, di faktor atau di dependent? Medium.
medium tadi kan cuma 1, 2, 3, 4, 5 toh. Mana yang tergantung pada siapa? Perlakuannya kan medium. Perlakuan medium berarti medium itu taruh di faktor. Data itu bisa muncul karena kan mediumnya berbeda. Maka dia faktor dependent atau faktor yang tidak bebas karena itu tergantung oleh adanya faktor itu. Maka data itu Anda pindahkan ke dependent. Kemudian replikasi, biarkan saja itu cuma replikasi kok. Itu ya. Ya. Kemudian post hoc-nya Anda klik. Anda mau pakai apa toh tadi? Duncan mana Duncan? Ini. Cek Duncan 1, kemudian Anda signifikan levelnya berapa? 0,05 karena Anda tadi menguji 0,05 toh. Ya enggak? Ya. Anda klik continue. Kemudian ini untuk ngetes saja sih. Saya kasih option, kemudian deskriptif tak cek. Udah, yang ini dibiarkan aja, saya continue. Lalu saya oke. Wah, penak banget dihitung sama SPSS, tapi saya bingung. Ini dapatnya dari mana gitu kan? Yuk, sama enggak ini? Between itu artinya perlakuan. Sama tidak? Perlakuannya 4. Sama toh? 12 absolutistik. Iya, sama. Pakai Excel ya sama ternyata. Nah, cuma di Excel ini kan tadi nggak bisa untuk mengetahui ini itu A atau B. Harus Anda buat seperti ini toh. Kalau di SPSS itu langsungnya di mana? Ini loh, Anda lihat di homogeneous data. Ada subset, ada 1, ada 2. 1 itu A, 2 itu B. Berarti data yang 1, 2, 4, 3 itu A, yang 5 B. Tulis ning kene. Wis dadi skripsimu saya yakin Wisuda. Besok pagi wisuda. Gitu ya. Udah enggak? Udah ya. Insya Allah. Sekarang, insya Allah. Sekarang tugas Anda, tak kasih tugas ya, biar latihan ya adik-adik ya. Saya memberikan tugas bukan tidak sayang pada adik-adik. Karena saya sayang dengan adik-adik, dan adik-adik latihan dulu. Itu ya. Kemarin itu kan di rancangan acak pola searah saya kasih tugas tuh. Masih ingat nggak? Iya, Pak. Excel. Oh, yes, Anda lanjutkan, Anda buat seperti ini. Maksudnya datanya sama gitu, Pak? Ya, datanya sama. Oh, iya. Kan beda dengan ini. Ya enggak? Ya. Yang datanya kemarin Anda lanjutkan, kan Anda hanya menyelesaikan sebatas ini toh. Iya, Pak. Nah, tadi tak cek itu udah berbeda nyata. Artinya Anda bisa melanjutkan ke Duncan. Ya enggak? Ya, Pak. Oke. Semangat ya. Anda selesaikan nggak ini ya? Nanti Anda memberikan A atau B, kalau bingung menggunakan SPSS, cek lagi. Ada subnetnya atau enggak? Kalau ada subnetnya, berarti itu udah benar Anda metodenya. Itu ya. Itu satu tema dari saya, itu yang balance. Masih ada yang unbalance, Dek. Kalau unbalance itu gimana? Datanya masing-masing itu berbeda. Replikasi itu, ini masing-masing itu berbeda. Karena apa tadi ternaknya tiba-tiba di tengah jalan mati. Misal ini mati, kemudian ini mati, ini hidup semua, di sini mati, ini mati, dan lain sebagainya. Anda dilarang untuk menghapus data ya. Jangan Anda hapus, jangan Anda manipulasi juga. Tapi data yang ada, itu Anda bisa selesaikan dengan cara ini. Yaitu unbalance. Unbalance itu seperti apa? Seperti ini. Nih,
Apabila ulangan masing-masing kelompok perlakuan tidak sama, misalkan R1, R2, R3, R4 itu berbeda, itu Anda masukkan dengan rumusnya ini. SX-nya adalah akar setengah MSE seper R1 plus seper R2 gitu. Kemudian gimana mendapatkan SSR? Sama dengan tadi Anda buka di tabel, posisinya ada di mana gitu loh. Tapi perbedaannya adalah ada di sini. Sebagai contoh ya, R1 adalah 10, R2 7. Replikasinya 10, ini mati 3 tinggal 7, mati 4 tinggal 6, mati 5 tinggal 5 gitu kan. Nah, kalau Anda membandingkan Y1 titik, Y1 titik itu rata-rata dari 1 dengan rata-rata dengan 2 titik. 1 titik itu ini, yang 10 dengan 2. Itu caranya adalah gini. Anda buat masing-masing SX-nya itu berbeda. Setengah MSE seper 10 ditambah dengan seper 7. Artinya apa? Semakin Anda rumit karena SX-nya berbeda. Ya enggak? SX-nya berbeda. Ini tadi kan SX-nya cuma 1 ini. Tapi karena unbalance, Anda ada banyak nanti. Nah, itu posisinya di mana Anda nanti dikalikan sesuai dengan Anda bandingkan. Misal 2 dengan 3 ya, Anda kalikan dengan 2. Gitu ya. Paham? Kok Pak, yang tadi itu gimana ya Pak? Yang seper 10, seper 7 itu loh. Kan SX-nya cari satu-satu kan Pak? Oh, satu-satu. Yang 1 per 10, seper 7 tadi gimana ya Pak? Maksudnya? Seper 10 itu ini deh. Ini kan 1. Rata-rata 1 titik itu akan Anda bandingkan dengan Y rata-rata 2 titik. 1 titik itu replikasinya berapa? 10. 10. Y 2 titik replikasinya? Ya 7. Iya, 7. Berarti kan seper 10 tambah seper 7. Itu ngisinya tadi yang di tabel itu yang di atas ya Pak, kan tadi S-nya kan 1 di 2, terus nanti di 2, 3, 4 itu ada satu-satu gitu. Iya, satu-satu. Nanti Kalau Anda kalikan satu-satu. SX 1, 2 berarti ya Anda di 1 dan 2. 1 dan 2 itu mana? Di tadi itu. Berarti di 2 ya. Kan adanya cuma 2. Berarti Anda kalikan dengan ini 2. Tapi ini DF-nya jadi berubah loh, Dek ya. Harus hati-hati ya. Oh, enggak. ya, Posisinya tidak ada di 20 lagi loh. Lah kan sudah mati, ada yang mati. Ya enggak? Iya. Nah, gitu ya. Itu yang unbalance. Biar Anda tidak rumit. Kan unbalance itu rumit ya, Dek ya. Situasi unbalance dan lain sebagainya. Tapi saya merekomendasikan Anda, 1, replikasi Anda harus banyak. Mengapa harus banyak? Kalau itu matinya cuma 5, kalau matinya cuma 2. Saya pernah penelitian itu sak kandang mati di maem garangan. Soalnya apa garangan itu suka dengan ayam. Bukan 1 ekor ayam itu diambil garangan, dimakan semua, Dek. Cuma dimakan otaknya sama hatinya. Piye perasaanku gitu loh. Diambil otaknya otomatis kan mati itu. 50 dalam 5 menit bisa wong diambil otaknya doang. Itu loh, paham ya? Ya. Tapi lebih baik lagi Anda kontrol sedemikian rupa biar kandangnya itu, kalau Anda penelitian di kandang, ya ternaknya jangan sampai ada tikus, ada yang lain-lain. Kalau Anda penelitian tentang jagung, ya jangan jagungnya dicuri orang, baru tumbuh nanti besok sudah dipanen orang. Penelitianmu gagal. Ya enggak? Ya bukan gagal sih. Anda akan menghitung dengan menggunakan unbalance. Itu akan merepotkan Anda. Paham? Paham, Pak. Ya,
Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti tugas yang tadi Anda kumpulkan di sini ya. Oh iya, saya umumkan adik-adik yang sudah terdaftar di... Pak mau nanya. Boleh tanya, silakan. Marcelina, jadi mau tanya? Tapi ini yang soalnya Bu Teti yang kemarin RAL faktorial, Pak. Gimana faktorial itu ya? Kemarin itu kan di soalnya tuh ada salah baku. Salah baku tuh sebenarnya rumusnya yang mana tuh, Pak? Galet, Oh, galet. kasih Pak. Ya, adik-adik jangan bingung ya. Ini ada salah baku, ada galat, ada error, ada apa ini? Between dan within. Between itu antar perlakuan, between. Ya enggak? Within itu adalah errornya, galat. Nah, itu ya. Sudah jelas? Ya. Oke. Nah, nanti adik-adik yang sudah ada di Elisa, mohon untuk gabung ke Elok. Mengapa? Elisa ini di akhir tahun ini nanti akan disuntik mati oleh UGM. Daripada adik-adik. Kenapa Pak? Kan itu ya lebih simpel nggak sih Pak? Lebih simpel. Oh, ini lebih simpel, tapi adik-adik pernah nggak mengirimkan sesuatu tapi tidak masuk di kami? Gitu ya Pak masalahnya. Adik-adik mendaftar, tiba-tiba adik-adik tidak terdeteksi dan lain sebagainya. Karena apa, Dek? Teknologi itu kan selalu berkembang. Sementara ini Elisa, ini kan coding sendiri, Dek. Programmernya itu sudah pindah kemana-mana gitu loh. Maksudnya dulu programmernya jadi satu di gedung pusat, akhirnya diminta fakultas, akhirnya menyebar. Nah, mau disempurnakan, ini kan memakan waktu. Ya, dibuatlah Elok. Mengapa menggunakan Elok? Karena menggunakan Moodle. Adik-adik bisa install ini Moodle di Android atau di Apple Anda. Kemudian Anda masukkan saja linknya ini, elok.ugm.ac.id. Nanti adik-adik mendapatkan bentuknya seperti ini. Bagus banget. Jadi kalau ada tugas dengan kami, itu adik-adik bisa chatting bareng, bisa ngobrol dengan yang lain. Kalau ada tugas dari dosennya, nanti ada notifikasi mak cengkling gitu. Itu kan enak, gitu ya. Nah, yang Elo ini sudah menggunakan Moodle, dan ini akan jauh lebih enak. Nanti kemungkinan UTS juga akan menggunakan ini, UTS dan UAS. Ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya satu pertanyaan, Mbak. Boleh, dua juga boleh. Kan kemarin waktu ngerjain yang nested itu kan pada bagian untuk cari F statistik yang perlakuan A itu nggak ada masalah ya Pak. Tapi untuk cari F tabel yang perlakuan B per A itu gimana ya Pak? Karena kemarin itu di contoh PPT Bulat itu cuma ada kurang dari 0,001 atau gimana itu yang berarti signifikan itu Pak. Kan kalau misal yang F tabel yang perlakuan A itu kan ada kayak kemarin tuh kayak alfa sama dengan A B-1 itu loh Pak. Oh, itu kan ada. Terus kalau yang itu tuh nggak ada Pak, yang perlakuan B per A. Oh, B per A ya, berarti interaksi ya Dek ya? Iya, yang interaksi yang saya belum tahu cara mencari F tabel ya. Oke, interaksi gini Dek, caranya ya, saya agak lupa juga rumusnya ya Dek. Nanti adik-adik cari di F tabelnya di Google, kemudian coba adik-adik kerjakan di SPSS. Itu biasanya F tabelnya ada. Ini kan F hitung ini.
Nah, nanti F tabelnya itu akan muncul deh, kayak seperti ini. Ini. Ini F hitung nih. Ini F tabel ini. Nah, itu ada di posisi mana? Saya agak lupa. Daripada saya menjelaskan nanti malah justru akan menambah kebingungan adik-adik gitu loh. Oh iya. Nah, ya. Berarti ini Tapi kalau mau cari tahu bisa pakai mesin ya, maksudnya bisa pakai Excel atau SPSS gitu ya, Pak? bisa. Kalau yang Tapi otomatis. itu kalau adik-adik nanti istilahnya mengerjakan skripsi ya. Tapi kalau ujian jangan khawatir, biasanya F tabelnya itu sudah kita berikan. Artinya bukan bentuknya tabel lagi, Iya, Pak. tapi tabel alfa berapa, Yang ada. delta berapa, ini nilainya sekian. Oh iya, Pak. Itu mudah. Itu akan mempermudah Anda. Itu ya. Makasih, Pak. Sip. Adik-adik nggak ada yang tanya ke saya. Adik-adik juga bisa. Kemarin saya buka ini acak saya buka di Google, tak ketik acak, pokoknya aku pengen belajar gitu kan. Oh iya, cara ini tidak ditemukan di mana-mana loh Dek ya. Ini metode ini saya coba kerjakan. Ini mempermudah Anda ketika Anda hanya memiliki Excel. Ada satu metode lagi, itu dengan menambahkan masing-masing data ini dengan ini. Anda tambahkan, kemudian mana yang lebih kurang dari ini. Gitu. Itu banyak di YouTube. Nah, saya mendapatkan data ini, Dek. Saya mendapatkan data ini. Tak masukkan dulu di SPSS, sampai hasilnya berapa. Hasilnya terakhir itu berapa. Kemudian tak buat sendiri. Seperti ini. Tak buat sendiri, coba tak selesaikan, ternyata benar. Oh iya, ini 1. Ini ada batas, berarti A sendiri. Ini B, ini ada batas, berarti B sendirian. Ini C, ada batas, berarti sendiri D. Ternyata di SPSS juga sama. Nih, A, B, C, D. Berarti kan udah bener gitu loh, Dek. Fungsinya Anda gunakan untuk ngecek gitu ya. Tuh caranya. Ada pertanyaan yang lain? Kuliah sampai jam berapa? Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya hari ini saya selesaikan. Tadi nggak ada yang ingat ya. Tadi mau tak ajari Anda mendapatkan Office yang ada lisensinya, dan itu lisensinya lisensi berbayar, dan itu free untuk Anda. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya tutup saja. Ada nggak yang minta lisensi tadi? Boleh Pak. Boleh, Pak. Tapi Tadi ngikut teman-teman sih, Pak. Ngikut teman-teman sih. Oh, ikut teman-teman. Ya. Ini resmi ya dari UGM ya. Pasti Anda juga belum tahu. Anda buka 365.ugm.ac.id. Kemudian Anda login menggunakan email UGM Anda. Anda login. Nah, ini Nah, kemudian Anda sudah mendapatkan Office 365. Office 365 adalah Office terbaru. Kalau ada Office yang terbaru sekarang 2019,
nanti Office 365 Anda itu adalah 2019 versi yang terbaru. Jadi besok ada 2020, misal keluar terbaru, Anda akan mendapatkan yang terbaru lagi. Nah, bagusnya Office 365 itu Anda bisa download, Anda install di laptop Anda, juga Anda bisa buka secara online. Jadi ketika Anda dimanapun, di warnet dan lain sebagainya tidak ada Word, tapi ada koneksi internet, Anda membutuhkan ngetik, Anda buka 365. Mau mengetik sesuatu dan harus bentuknya Word, Microsoft Word gitu ya, itu silahkan buka 365, bentuknya persis, tapi versinya adalah web. Kalau Anda tidak, kuota internet Anda tidak banyak ya, istilahnya kayak sekarang ini lemot, takut lemot dan lain sebagainya, silahkan buka ini Dek, dssdi.ugm.ac.id/layanan. Kemudian di bawah sendiri, di bawah ini ada Office 365, instalasi Office. Anda klik saja, Anda pelajari caranya. Gitu ya. Nah, ini bentuk Office-nya juga sama. Tuh, ya nggak? Sama. Office yang versi install. Ini sama ini. Itu ya. Anda bisa ngetik di sini. Itu? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Karena kuliah hari ini juga sudah selesai ya, sampai jam 12 lebih Sudah cukup, sedikit. Pak. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Siap. Oke, karena belum ada. Oke. Karena belum ada, maka kuliah hari ini saya tutup. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan untuk adik-adik. Semoga semuanya ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Skripsi dipercepat, itu ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sukses selalu semua. Ya, Pak, sehat selalu. Jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Boleh keluar biar kota Anda hemat juga.